Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ah, lebih dekat dari urat mari itu tadi. Jadi di mana Allah Taala takkan dia ada pula? Itu akrob min hab, ayat akrob min hablil warid, ayat wa huwa Jadi ma'akum aina ma kuntum, nanzilu ila betul, sama'id dunya. betul. Jadi Susah. tauhid dia tak jelas. Makanya Masih mempunyai ruang dan waktu itu tadi. akidah Wahabi itu bermasalah, Kak. Kadang-kadang Allah ada di dekat kita, kadang-kadang Allah bersama kita, kadang-kadang Allah Betul. kadang-kadang Allah turun ke langit pertama. Allah ini dibuat mainan kan sama mereka, kan kurang ajar. Kayak susah. Dah ya itu Pak Ustaz. Bagi ruang yang lain pula untuk tanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak menarik sekali ya diskusi ya. Kita tidak mengklaim kebenaran, tapi memang masing-masing ada dalilnya. Saya kira diskusi semacam ini bisa membuka wawasan, karena beberapa tokoh seperti Imam Syafi'i juga pernah mengatakan pendapat saya benar tapi ada salahnya, dan pendapat orang lain salah tapi ada benarnya juga gitu ya. Jadi ada istilahnya kita mengakui kebenaran yang dibawakan oleh orang lain gitu. Terkait dengan 3 tauhid itu bid'ah, itu seperti apa penjelasannya? Kita diskusi aja supaya memberikan pencerahan kepada orang lain begitu ya. Tambah, Mbak. Iya, biar saling memahami gitu ya, saling memahami. Kalau sebelum ke sana, tapi saya menarik tadi berkaitan dengan tajsim dan sebagainya gitu ya. Jadi memang di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih begitu ya. Kemudian juga perlu ada takwil dan tafsir begitu ya. Jadi tidak bisa Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu dimaknai secara denotatif begitu ya. Dimaknai secara letterlek atau tekstual begitu. Perlu ada penafsiran. Kalau kita membaca kitab di dalam kitab misalnya yang sering dikaji itu ada kitab tauhid seperti Jauhar Tauhid gitu ya. Jadi memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu ya tadi seperti tadi. Jadi ada tafsir istawa itu bimakna istaula gitu ya. Jadi menguasai. Jadi Allah menguasai aras begitu ya. Begitu juga menguasai seluruh alam begitu ya. Jadi bukan berarti tajsim duduk di atas aras, tapi memang ada takwil, ada tafsir. Makanya itulah perlunya tafsir begitu ya. Perlunya tafsir, dan itu tafsir itu bagian daripada ulumul Quran. Jadi bagian daripada bagaimana kita memahami Al-Quran gitu ya. Baik, bagaimana kita memahami Al-Quran. Jadi memang perlu berbagai pendekatan multidisipliner, interdisipliner untuk memahami kajian agama begitu. Kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang gitu ya. Karena misalnya di dalam surat Al-Baqarah gitu ya, kenapa orang-orang kafir itu menutup telinga mereka? Karena memang ada sifat yang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Maka di situ disebutkan sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Jadi kalau misalnya hati kita tidak mau menerima pendapat orang lain, ya pandangan itu akan sempit dan akan picik begitu ya. Maka
disitulah kafir itu makanya disebut penutup. Kenapa? Karena menutup dari ilmu, begitu ya, menutup dari ilmu. Makanya orang-orang kafir itu mau diberikan hujah seperti apapun, ya sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, mau diberikan burhan hujah sehebat apapun, karena hatinya sudah tertutup, ya tidak akan mendapatkan hidayah, begitu ya, tidak akan mendapatkan hidayah. Maka salah satu ulama Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi juga di dalam proses epistemologi pencarian ilmu itu beliau senantiasa mengungkapkan satu ibarat, satu redaksi yang sangat luar biasa. Ma bakhiltu bil ifadah wa mastangkaftu anil istifadah. Ma bakhiltu bil ibadah, saya tidak menutup diri dari menerima pendapat orang lain, tidak menutup diri dari mendapatkan pencerahan dari orang lain. Wa mastangkaftu anil istifadah, dan dia juga tidak bakhil, ma bakhiltu bil ibadah, tidak bakhil dari memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi dia suka sharing. Dan kemudian juga wamastangkabtu anil istifadah, dan tidak menutup diri dari mengambil manfaat dari orang lain. Nah, oleh karena itu saya kira diskusi-diskusi seperti ini menarik untuk kita cermati, namun dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang istilahnya menerima masukan. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu, kalau misalnya kita ingin memberikan dakwah yang menyentuh orang lain, solusinya Al-Quran sangat jelas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idoh hasanah wajadilhum billati hiya hasan. Jadi serulah orang lain kepada jalan agama Allah dengan hikmah dan mujadalah, tapi mujadalah bil hikmah wal mau'idoh hasanah wajadilhum billati hiya hasan. Poinnya Bang, panjang sekali poinnya. Ya, poinnya ini tema yang menarik supaya kita tidak skeptis dengan pendapat orang lain, tidak tidak menutup diri dari pendapat orang lain. Nah ini jadi sebagaimana seorang ilmu itu seorang Poinnya pencari. Bang, poinnya. Ya, jadi itu poinnya. Saya kira ketika ada pendapat orang lain dan ketika kita memberikan ilmu, ketika kita memberikan penerangan, sampaikanlah dengan baik. Mungkin Maksudnya sudut pandang yang ada hubungan, argumentasi yang antum mau sampaikan yang ada hubungannya dengan tiga tauhid itu bid'ah, di dalam persepsi pro atau kontra itu yang mana? Jangan coba bawakan itu. Saya tidak pada posisi pro dan kontra, akan tetapi saya ingin menyerap, saya ingin belajar, saya ingin menyerap sebuah ilmu bagaimana. Nah, kalau saya pahami tiga tauhid itu bid'ah, kalau Kang Hilman ini di mana posisinya? Apakah nanti akan terlihat apakah ada benang merah, ada kesamaan atau perbedaan begitu? Kalau saya memang bid'ah. gimana? Tiga tauhid itu memang bid'ah. Oh, jadi menurut Kang Hilman tiga tauhid itu bid'ah ya. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan, ini saya dalam proses ingin tahu dan mencari tahu agar masing-masing tercerahkan yang nonton begitu ya. Poinnya Bang. Tiga tauhid itu bid'ah seperti apa? Mohon dijelaskan. Kalau sepemahaman Wal saya, bid'ah itu kan dijelaskan kan? gimana? Bid'ah itu di dalam kitab Lisanul Arabi, tulisannya Imam Ibnu Manzur mengatakan wal bid'atu al hadatsu wa mabtudi'a minad dini ba'dal ikmal. Bid'ah itu adalah perkara baru atau apa saja yang baru dibuat bagian dari agama setelah sempurnanya agama. Tiga tauhid ini
itu dibuat, disusun setelah sempurnanya agama, maka pantas kita sebut bid'ah. Nah, Iya. masalahnya adalah apakah pihak Wahabi atau pengikut Ibnu Abdul